Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Api Oktaviani dari program Studi Manajemen kelas MN 20D Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model indeks tunggal. Portofolio adalah kumpulan atau kombinasi dari individu aset atau sekuritas, dan teori portofolio menyediakan pendekatan normatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa investor menghindari resiko. Ini berarti bahwa alih-alih memasukkan semua uang mereka ke dalam suatu atau lebih aset, investor harus memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Investor yang menghindari resiko dengan menolak portofolio investasi adalah permainan yang adil atau lebih buruk. Investor yang menghindari resiko adalah bersedia mempertimbangkan hanya bebas resiko atau spekulatif peluang dengan premi resiko positif. Sebuah rasional investor adalah orang yang ingin memaksimalkan pengembalian dengan risiko yang lebih kecil atas investasinya dalam portofolio. Ini berarti bahwa kebutuhan untuk membangun yang efisien portofolio risiko minimum untuk pengembalian yang diharapkan tertentu. Ini dapat dicapai dengan bantuan indeks tunggal atau beta yang diusulkan oleh Sharpe. Harry Markowitz mengusulkan model indeks tunggal pada tahun 1956 yang lebih ditingkatkan di tahun 1963 oleh William Sharpe pada sampai sekarang dipakai pada industri keuangan. Model indeks tunggal adalah model penetapan harga aset yang menurutnya pengembalian sekuritas dapat dipresentasikan sebagai hubungan linear dengan variabel ekonomi apapun yang relevan dengan sekuritas. Kemudian konsep dasar model indeks tunggal adalah menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian dari setiap perusahaan atau emiten terhadap tingkat pengembalian indeks harga pasar. Model ini merupakan bentuk sederhana dari model yang dikembangkan oleh Markowitz. Pembentukan portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal adalah dengan menghitung nilai excess return to beta atau IRB pada setiap saham. Kemudian dihitung nilai cut-off point dari masing-masing saham untuk menentukan batas apakah saham tersebut layak untuk masuk dalam kombinasi portofolio optimal. Penentuan layak atau tidaknya sesuatu saham masuk dalam kombinasi portofolio optimal adalah apabila nilai IRB lebih besar daripada nilai cut-off point. Model indeks tunggal dinilai lebih baik untuk membentuk portofolio yang optimal dibandingkan dengan model Markowitz. Kemudian kegunaan model indeks tunggal yaitu yang pertama, model indeks tunggal menyediakan alat paling sederhana untuk menghitung kekuatan mendorong pengembalian aset. Kedua, model indeks tunggal membantu untuk mendapatkan portofolio yang optimal untuk aset alokasi portofolio dengan mengurangi masukan yang diperlukan untuk prosedur pemilihan portofolio Markowitz. Yang ketiga, portofolio aspek yang digunakan untuk alokasi aset portofolio untuk identifikasi bobot dalam model pemilihan portofolio. Pemahaman tentang semua resiko aset diperlukan untuk menentukan bobot ini membutuhkan sejumlah besar variabel. Karakteristik ini biasanya tidak diketahui dan harus diperkirakan sebelumnya. Kemudian ada analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Pada penelitian ini berfokus pada
resiko portofolio dengan investasi yang diharapkan atau expected berdasarkan indeks tunggal pengembalian dari resiko portofolio terbagi-bagi, yaitu resiko yang berkaitan dengan pasar serta resiko yang berhubungan dengan tiap-tiap keunikan perusahaan yang diversifikasi dengan baik, hanya terdiri dari unsur sistematik saja. Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Portofolio yang ideal, excess return to rate beta, atau perbedaan antara pengembalian aset yang diharapkan dengan bebas risiko, digambarkan dalam grafik ini. Kelebihan pengembalian dihitung sebagai proporsi dari satu unit risiko yang lebih tinggi dan tidak bisa diversifikasi menggunakan beta D. Juga menggambarkan ketertarikan dari dua faktor penentu investor risiko dan pengembalian portofolio yang ideal, tentu mencakup aset dengan rasio yang tinggi. Investasi bernilai rendah akan dikecualikan dari portofolio ideal. Excess return to return beta, atau perbedaan antara pengembalian aset yang diharapkan dengan bebas risiko, digambarkan dalam grafik. Kelebihan pengembalian dihitung sebagai proporsi dari satu unit risiko yang tinggi dan tidak bisa diversifikasi menggunakan beta. Di RB ini juga menggambarkan keterkaitan dari dua faktor penentu investasi risiko dan pengembalian portofolio yang ideal, tentu mencakup aset dan rasio yang tinggi. Investasi bernilai rendah akan dikucilkan dari portofolio ideal. Model indeks tunggal didasarkan pada gagasan bahwa jumlah keuntungan pasar mempengaruhi tingkat keuntungan sekuritas. Menggunakan model indeks tunggal dapat mengurangi jumlah variabel yang akan dihitung dengan menghilangkan persyaratan untuk memperkirakan koefisien korelasi ketika menghasilkan standar deviasi portofolio beta adalah variabel yang juga stabil. Sejarah beta dapat digunakan untuk meramalkan beta masa depan dengan benar dan dengan beberapa penyesuaian. Akhirnya, beberapa elemen dasar dapat diidentifikasi membuat perhitungan beta di masa depan dengan mudah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.